Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024 bersama saya, Pendeta Linda Mende STH. Dan oleh karena itu, mengawali berbagai aktivitas kita, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, kasih dan setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami untuk berjumpa lagi di hari ini dalam edisi Renungan Harian Keluarga. Kami mau mengawali berbagai kerjaan, tanggung jawab aktivitas kami dengan membangun hubungan yang baik dengan Engkau. Oleh karena itulah kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dengan kerinduan hati kami diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga ketika kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu, firman itu akan senantiasa menguatkan kami, menghiburkan kami, menuntun bahkan membimbing perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan kami, inilah doa kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita membaca firman Tuhan di hari ini di dalam perjanjian baru dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Sekali lagi saudara-saudara, mari membaca firman Tuhan di dalam perjanjian baru 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini kata firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku, ada salam kasih dari Tuhan kita di dalam Yesus Kristus untuk kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni tujuan hidupmu memuliakan Tuhan Allah. Dalam kehidupan sebagai manusia pasti ada hal-hal yang ingin kita capai, ada hal-hal yang ingin kita raih. Kita telah menargetkan beberapa hal dalam perjalanan kehidupan kita sebagai suatu tujuan kehidupan kita. Tetapi hal ini ketika kita melihat dari kacamata iman sebagai orang percaya, maka tentunya kita harus melihat tujuan apa kita dianugerahkan kehidupan oleh Tuhan di saat. Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana ketika kita mengendarai mobil dalam sebuah perjalanan yang panjang, maka ketika kita mampu untuk berhasil menyalip sebuah mobil yang ada di depan kita, tentu saja kita akan tetap menemukan bahwa kita masih ada di belakang mobil yang lain. Dan oleh karena itu, ketika kita menyadari akan hal itu, mungkin kita akan lagi menyalip kendaraan atau mobil yang berada di paling depan. Tapi saudara-saudaraku, ketika kita melakukan hal yang demikian, kita tak pernah mencapai tujuan yang paling depan, karena di setiap bagian depan selalu ada mobil yang di depan. Nah, demikian pula dalam kehidupan sebagai manusia. Ketika kita mau mencapai sesuatu hal, selalu saja muncul sesuatu yang baru untuk dicapai, dan akan selalu seperti itu. Begitu sesuatu tercapai, tujuan yang lain kemudian muncul untuk kita gapai dan raih. Akibatnya kita menjadi sibuk untuk mencapai tujuan-tujuan
yang tak pernah habis atau tak pernah ada ujungnya. Kita selalu terpusat atau memusatkan perhatian kita pada tujuan-tujuan hidup yang duniawi. Lalu kita melupakan tujuan hidup rohani kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Sehingga tadi saya menghantar kita untuk melihat tujuan apa kita ada di saat ini. Mengapa Tuhan menganugerahkan kehidupan di dalam perjalanan kita sebagai manusia. Tujuan hidup sebagai orang yang percaya ialah memuliakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Paulus jelas menyatakan ada sebuah tujuan hidup rohani bagi setiap orang percaya, bahwa hidup yang dijalani ini bukanlah hidup untuk diri sendiri, bukanlah hidup untuk memuaskan segala bentuk keinginan, kemauan diri kita sendiri. Memang itu tidak mudah, karena kedagingan kita terus menggerogoti kehidupan kita. Tetapi saudara-saudaraku, dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan, sebagai orang yang percaya, maka kita harus memiliki hidup di dalam Tuhan Allah. Dan tentunya kita mempergunakan apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang kita miliki, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan namanya, atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini dipenuhi dengan berbagai macam jenis keinginan, kemauan, yang tentunya setiap saat akan terus berubah-ubah, sehingga membawa kita pada kehidupan yang tidak pernah puas sebagai manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika kita melalui berbagai tantangan, melalui berbagai gambaran-gambaran dalam kehidupan kita dalam sebuah pencapaian, maka tentunya kita harus melihat untuk apa Tuhan memberikan kita gambaran-gambaran dalam proses untuk mencapai tujuan hidup kita. Tuhan memakai talenta kita lewat keahlian kita, kepandaian kita, lewat bakat kita, lewat talenta kita. Itu karena Tuhan mau di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pendidikan kita, dalam keadaan apapun kita menggunakan kehidupan kita agar supaya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergunakanlah kehidupan kita, tubuh kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan setialah untuk selalu mengingat dan melakukan hal-hal yang telah diperjuangkan kita di dalam hidup kita masing-masing, dengan mengimani bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Dan haruslah sebagai orang yang telah menerima anugerah itu mengucap syukur atas apa yang kita terima dengan memberikan kehidupan kita secara utuh, tubuh kita, jiwa kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Hingga kelak pada waktunya, ketika kita akan kembali menghadap Sang Pemilik kehidupan, ketika Ia menjemput kita sambil berkata, "Hai hambaku yang setiawan, mari turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Maka tentunya kita akan bersama-sama menyaksikan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami sungguh sangat bersyukur untuk hari yang indah yang Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Kami diingatkan lagi lewat firman-Mu
untuk senantiasa mempergunakan kehidupan kami, tubuh kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentu tidaklah mudah bagi kami menahan kedagingan kami sebagai manusia. Tetapi kami percaya Tuhan, roh kami adalah roh yang penurut, roh yang dikuasai oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup setia dan taat pada kehendak Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami mau memberi kehidupan kami dipakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu, dipakai untuk kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, dan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami akan pergi dan berada. Kami terus dipakai menjadi alat kesaksian bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ini kami yang datang kepadamu, meminta dan memohon kepadamu, bimbinglah, tuntunlah kehidupan kami, agar kami terus dilayakkan dalam berbagai kerja, tanggung jawab, kepelayanan yang Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, diberkati kami semua yang dengan setia mengikuti, menyaksikan renungan-renungan harian keluarga yang ada di channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Paslatan. Diberkati kami semua, kami yang sementara lemah iman, dikuatkan iman kami, kami yang sementara berduka dihiburkan, dan kami yang sementara sakit dijamah, disembuhkan, kami yang sementara terluka dipulihkan oleh kasih, dan kami yang membutuhkan pertolongan diberikan bantuan pertolongan melalui orang-orang yang Engkau utus untuk menjadi pertolongan bagi kami. Tuhan Yesus, kami yang juga senantiasa bergumul dalam pekerjaan kami, Tuhan lihatlah pekerjaan kami. Engkau kuatkan kami, berikan ketabahan dalam menjalani pekerjaan yang ada. Kami yang mencari pekerjaan, dibukakan lapangan pekerjaan. Kami yang berusaha, berbisnis, Tuhan sertai bisnis usaha kami, agar supaya kami menyediakan layanan yang terbaik, dan juga kami akan mendapatkan pelanggan yang terbaik dan daripada-Mu. Kami yang mengelola lahan-lahan perkebunan kami, Tuhan memberkati ladang kami, Tuhan memberkati lahan kami. Berilah kesuburan dalam lahan kami, tanaman kami, sehingga lewat itu ada hasil yang akan kami tuai, dan hasil itu dapat kami pakai untuk menunjang kebutuhan kehidupan kami, bahkan juga dapat menunjang kepelayanan gereja-Mu, dan tentu kemuliaan nama Tuhan nampak di dalam usaha pekerjaan yang kami tekuni. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, berdoa senantiasa bagi semua orang yang memberi diri dalam kepelayanan pada program renungan harian keluarga di tengah-tengah Jemaat Kami Maranatha Paslatan, tim multimedia yang ada diberkati Tuhan. Engkau berkati juga para talent, para pendeta, penatua yang ada. Engkau memberkati kehidupan jemaat kami. Engkau memberkati semua yang mengikuti dan menyaksikan tayangan-tayangan kami, agar supaya kehidupan kami dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami bawa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, ya Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Semoga firman Tuhan ini akan selalu menguatkan, menghiburkan, dan menuntun perjalanan kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati, dan tentunya jangan lupa di like, di komen, dan di share semua video-video tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube kami, dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Jemaat Kami Maranatha Paslatan. Sekian, terima kasih.